kembali lagi bersama saya Yustian Nugra. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tugas saya, yaitu hasil menyusun saya pada pertemuan ke-6 dan pada tugas ke-6. Langsung saja, sejarah gereja pada abad ke-7. Pada abad ke-7, perkembangan gereja Kristen sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, teologis, dan eksperimentasi agama lain, terutama di agama Islam. Jadi di sini saya merangkum beberapa peristiwa penting yang terjadi pada abad ke-7. Peristiwa pertama itu kekristenan di Keisaran Bizantium atau Romawi Timur, yang dimana Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Herculianus pada abad ke-6 pada tahun 610 sampai dengan 641 menghadapi tantangan besar dari Kekaisaran Persisi Sandiyah dan kemudian dari eksperimentasi Islam. Terjadinya kontroversi monotolib MP, sebuah ajaran yang menyatukan pemecahan antara gereja ortodoks dan kaum monofolis. Konsili Lutheran pada tahun 649 di Roma akhirnya menolak monotelisme. Yang kedua, penyebaran Islam dan dampaknya bagi gereja. Pada tahun 632, Nabi Muhammad wafat dan umat Islam mulai menaklukkan ekspansi ke wilayah-wilayah Kristen di Timur Tengah, Afrika Utara, dan juga Persia. Kota-kota Kristen penting yaitu kota Yerusalem pada tahun 638, kota Antioquia pada tahun 637, dan kota Alexandria pada tahun 647. Yang ketiga, kekristenan di Eropa Barat. Kekristenan berkembang di bawah kepausan Roma dan misionaris dari India dan juga di Inggris. Paus Gregorius Agung mengkristenkan Anglo-Saxon di Inggris. Raja Edwin dan Northumbria pada tahun 627 dan Raja Oswald dari Northumbria pada tahun 634 sampai tahun 642 melainkan peran besar dan penyebaran Kristen di Inggris. Yang keempat, gereja di Afrika dan Timur Tengah. Di Mesir, gereja Kopritik tetap kuat. Di Ethiopia, kekristenan tetap bertahan, dan gereja Nusantara di Persia dan juga Asia Tengah masih tetap berkembang. Jadi sejarah gereja pada abad ke-7 ini tidak ada bukti konkret tentang keberadaan komunitas Kristen atau gereja yang berkembang di Nusantara. Namun, ada beberapa indikasi menunjukkan bahwa Nusantara sudah memiliki kontak dengan komunitas Kristen di luar, terutama di Persia dan juga di India. Yang pertama itu pengaruh pedagang Persia dan juga India. Sriwijaya atau Sumatera sudah menjadi pusat perdagangan yang ramai dan berhubungan dengan berbagai bangsa termasuk Persia dan juga India. Gereja Neostoria yang berasal dari Persia sudah menyebarkan ajarannya di wilayah-wilayah Asia termasuk India dan juga di Cina. Yang kedua itu bukti antropologis dan yang berpondasi. Jadi prestasi Nazaret di Padang Lawas itu Sumatera Utara yang menunjukkan kemungkinan pengaruh kekristenan. Pengaruh yang kuat itu terjadi di agama Hindu dan juga Buddha di Nusantara, terutama dari kerajaan Sriwijaya dan Tarumanegara, membuat kemungkinan perkembangannya gereja Kristen sangat kecil pada masa itu. Yang ketiga, hubungan dengan Cina dan kekristenan di Timur Jawa. Pada abad ke-7, bukti keberagaman mereka ditemukan dalam prasatir pada tahun 635 Masehi. Mengingat hubungan perdagangan yang erat antara Cina dan juga Nusantara, ada kemungkinan bahwa pengaruh kekristenan yang sempat masuk ke Nusantara itu meskipun tidak meninggalkan gereja yang luas. Demikian hasil meresum saya pada pertemuan ke-6. Terima kasih. Bye-bye.